Kalau tadi kita baca tentang rizki, ya, kita juga membahas kali ini yang ada kaitannya dengan rizki, ibadah yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat. Ya, pemanfaatan zakat di era pandemi seperti saat ini. Nanti kaitannya dengan tasarruf zakat, pemanfaatnya. Apakah zakat boleh untuk dimanfaatkan ya untuk hal-hal kepentingan pandemi? Ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, yang namanya zakat itu merupakan hal yang wajib. Pada dasarnya zakat merupakan salah satu dari rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, dibangun atas 5 pondasi. Apa itu? Syahadatan alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. Ya, bahwasanya mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Sayyidina Nabiyina wa Habibina Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, syahadat. Yang kedua kata Nabi apa? Wa iqamis shalah, dan ya mendirikan salat, melaksanakan salat, wa itaiz zakah. Ya, yang ketiga adalah ya menunaikan zakat. Selanjutnya wal hajju baitillah man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan haji, pergi haji bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah wasaumu Ramadan. Ya, berdasarkan redaksi hadis yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu ini 5 hal ini penting bagi kita, penting bagi seluruh umat Islam, tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau ada dulu ada namanya orang-orang rame misalnya di masa pandemi ya kan serba sulit, apa-apa sulit. Bagaimana kalau zakat dihapuskan saja? Ya tidak bisa. Ya, zakat pada dasarnya adalah wajib, seperti sebagaimana kewajiban sholat. Ya, zakat itu juga wajib. Ya, maka tidak boleh ditinggalkan zakat. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 110 disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat ini disebutkan beriringan dengan sholat. Ya, kemudian pertama disebutkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Artinya selama kita sholat, zakat itu juga jangan ditinggalkan. Ya, sama pentingnya. Sebab apa? Sholat merupakan dimensi ruhani, dimensi ruhani, hubungan kita kepada Allah. Sedangkan zakat adalah hubungan kita, itu dimensinya sosial, merupakan hubungan kita dengan hablum minanas. Maka dari itu, ya hablum minallah, ya, dan hablum minanas harus sejalan. Wa aqimus shalah hubungannya ke atas, wa itaiz zakah hubungannya ke samping, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang namanya zakat. Ya, dulu Sayyidina Abu Bakar ketika pertama kali dilantik, ya, ketika pertama kali didaulat menjadi khalifah, ya, ketika itu permasalahannya adalah orang-orang tidak mau membayar zakat. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Mereka yang tidak mau membayar zakat ini diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu mendapat penolakan dari berbagai macam, dari berbagai kalangan sahabat. Di antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah ketika itu, kok protes kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kita menumpahkan darah sesama muslim? Ya, padahal kita haram, kalaupun orang udah membaca syahadat, kata Sayyidina Umar, itu haram darahnya ditumpahkan. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, ya, karena mereka sudah mengimani sebagian Al-Quran dan mengkafirkan dan tidak mengimani sebagian yang lain, itu wajib diperangi, kata Sayyidina Abu Bakar, karena mereka memisahkan dimensi sholat dan dimensi zakat. Mereka tidak mau berzakat, maka ya ketika itu hukumannya adalah diperangi dan wajib dibunuh. Itulah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian ya di era pandemi seperti saat ini, ya di saat paceklik, di saat orang-orang susah,
maka kewajiban zakat tetap pada semula, ya, sebagaimana orang kalau sudah mencapai nisabnya, orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat, maka zakatnya tetap wajib ditunaikan. Nah, bicara tentang zakat, tentu kita membahas tentang asnaf-asnaf zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu yang pertama adalah lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang-orang, ya, amil zakat, yang panitia zakat, ya, yang menunaikan, ya, mendistribusikan zakat dan lain sebagainya, panitianya lah. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan mu'allaf, ya, orang-orang mu'allaf ini dapat juga kebagian dari zakat. Wa fir riqab wal gharimina, ya, dan orang-orang yang mempunyai hutang, ya. Wa fi sabilillah, ada lagi wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita, ya, di era pandemi ini pemanfaatannya, boleh nggak kita zakat itu digunakan untuk kepentingan pandemi. Nah, salah satu zakat, asnaf zakat yang tadi disebutkan adalah wa fi sabilillah. Fi sabilillah ini, ya, pengertiannya adalah umum. Bukan hanya orang-orang yang berjihad, berjuang di dalam keperluan perang, ya, tetapi fi sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berjuang di jalan Allah? Ya, misalnya, ya, kalau kita tahu dulu diajarkan oleh guru-guru kita, fisabilillah, misalnya kepentingan membangun masjid, itu juga fisabilillah. Jadi misalnya di suatu kampung itu nggak punya masjid, adanya musola kecil, mau membangun masjid, maka tasarruf zakat, uang zakat yang dikumpulkan, ya, baik itu zakat harta, ya, zakat dan zakat mal, zakat profesi dan lain sebagainya, itu boleh ditasarrufkan, ya, untuk membangun masjid di sekitar kampung itu, ya, dan lain sebagainya. Ataupun misalnya orang-orang, ya, guru-guru ngaji, itu pun, ya, termasuk jalan fi sabilillah. Kemudian juga kalau dulu tasarrufnya adalah orang-orang yang peperangan, boleh digunakan untuk membeli alat-alat perang, misalnya ketika kondisinya memang waktu dulu adalah berjihad di jalan Allah, ya, itu boleh untuk ditasarrufkan, ya, ke hal-hal yang diperlukan untuk peperangan. Kemudian, ya, dikatakan juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad an Ummi Maqal, dari Ummu Maqal al-Asadiyah, dari suatu suku Asadiyah, anna zaujaha, bahwasanya suaminya, yaitu Abu Maqil, ja'ala bakran laha fi sabilillah, bahwasanya suaminya, yaitu Abu Maqil, itu menginfakkan untanya, ja'ala bakran fi sabilillah, untanya dipergunakan, diinfakkan untuk keperluan jihad fi sabilillah ketika itu. Wa annaha aradat al-umrah, bahwasanya, ya, padahal Ummu Maqal ini ingin menunaikan haji. Umrah itu penjelasan waktu itu adalah haji. Fasa'alat zaujaha al-baqra. Kemudian, ya, si Ummu Maqal ini meminta kepada suaminya, ya, supaya ontaknya itu, ya, dipergunakan saja untuk dia beribadah haji. Fa'aba, kemudian suaminya itu menolak, enggan, ya, menolak, enggak mau ngasih. Fa'atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ummu Maqal ini mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka disebutkanlah hal yang sebagai seperti sebagaimana yang diceritakan itu. Fa'amarahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan si suaminya itu, yaitu Abu Maqil, diperintahkan apa? Ayyutiha, untuk memberikan unta itu kepada istrinya. Waqala Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju wal umrah min sabilillah, yaitu haji dan umrah merupakan kegiatan fi sabilillah. Artinya boleh saja kita mempergunakan, ya, uang yang tadinya untuk zakat itu keperluannya digunakan untuk
umrah dan haji, karena umrah dan haji kata Rasulullah itu merupakan asnafnya fi sabilillah. Kemudian juga saya mengutip di dalam tafsir Al-Maraghi jilid ke-10 itu Imam Ahmad Syekh Ahmad Al-Mustafa Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan tentang definisi fi sabilillah. Jadi yang dimaksud fi sabilillah itu apa sih? Ya, menurut beliau ya di dalam tafsir itu dijelaskan wasabilullahi huwa tariqul musilu ila mardatihi wa matubati, yaitu yang dimaksud fi sabilillah adalah semua jalan ya yang menghubungkan ya sampainya kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa mathubatihi, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal kebaikan untuk orang Islam, untuk kepentingan orang-orang mukmin secara umum ya yang bisa mendapatkan pahala itu merupakan sabilillah, merupakan asnaf fi sabilillah. Wal muradu bihi, yang dimaksud adalah al-ghuzatu wal murabitun, yaitu tentara perang dan juga murabitun, orang-orang yang murabitun lil jihad, yaitu untuk kepentingan jihad. Kemudian apalagi warwa anil Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ya, selain yang itu tadi ada juga annahu ja'ala al-hajj fi min sabilillah. Bahwasanya kata Imam Ahmad bin Hambal katanya apa? Ya, haji termasuk juga kategorinya fi sabilillah. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk juga hal yang demikian fi sabilillah apa itu? Jami'i wujuhihi al-khair, ya segala penting ya segala bentuk keperluan yang baik-baik ya untuk kepentingan orang-orang mukmin. Misalnya apa? Min takfinil mauta, termasuk membeli kafan ya, memandikan, bayar kafan ya, bayar kepentingan pemakaman orang jenazah orang-orang mukmin, itu juga termasuk kategorinya fi sabilillah. Wa bina'il jusur, ini juga termasuk ya, membangun jembatan. Bina'il jusur, membangun jembatan untuk kepentingan orang-orang umum, untuk kepentingan orang-orang mukmin, itu termasuk kategorinya fi sabilillah. Wal husun, dan membangun benteng-benteng ya, membangun bangunan gedung benteng. Wa imaratul masajid, dan membangun masjid. Wa nahwi dzalika, dan yang lain sebagainya yang merupakan ya bisa mendorongnya kebaikan ya, kemaslahatan untuk orang-orang mukmin, itu merupakan kategorinya fi sabilillah. Kemudian di dalam kitab Subulus Salam, Al-Imam As-Sun'ani menjelaskan wayulhaqu bihi, dan dianalogikan yang demikian itu seperti halnya mujahid fi sabilillah. Apa itu? Man kana qa'iman bi maslahati ammah, yaitu orang-orang yang melaksanakan ya, melakukan ya, mendirikan masalihatil ammah, yaitu kepentingan orang-orang mukmin secara umum. Kepentingan umum mendahulukan kepentingan umum min masalihil muslimin ya, daripada untuk kepentingan orang-orang muslim, itu merupakan ya kategorinya fi sabilillah. Jadi di sini dapat dipahami bahwasanya ya kategori fi sabilillah itu adalah umum, tergantung konteksnya ya, kita apa yang paling diperlukan untuk umat Islam pada saat itu. Nah, di saat era pandemi seperti ini ya kan, banyak, apalagi di awal-awal dulu ketika masker masih pada mahal, apalagi sekarang, sampai sekarang itu masker sudah menjadi kebutuhan orang-orang. Bahkan orang miskin sekalipun diharuskan, diwajibkan memakai masker. Juga beli disinfektan, hand sanitizer, dan APD sebagainya. Maka ya di dalam hal ini kebutuhan umat Islam ya, itu merupakan fi sabilillah. Jalan fi sabilillah itu ya merupakan kepentingan umum ya, untuk memberi disinfektan, sanitizer, masker, dan APD itu. Maka hal-hal demikian boleh ya. Tasarruf zakat, pemanfaatan zakat di era pandemi ini salah satunya ya, boleh memanfaatkan untuk membelikan disinfektan, hand sanitizer, masker, dan APD karena itu termasuk mengambil asnafnya fi sabilillah. Boleh digunakan asal asnaf yang lain tetap kebagian tanpa mengurangi asnaf yang lain. Jadi al-fuqara tetap dapat, wal masakin tetap, wal amilin tetap ya, wal mu'alaf tetap, dan lain sebagainya tetap dibagi
sesuai asnafnya masing-masing. Tetapi yang tadinya asnaf fisabilillah, yang tadinya mau bangun masjid, yang tadinya mau bangun apa, entar dulu dialokasikan boleh kepada pembelian disinfektan, masker, hand sanitizer, dan APD dan lain sebagainya, karena itu merupakan bentuk jihad ya di era pandemi ini. Ya, bentuk jihad ya sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam tafsir Al-Maraghi, bahwasanya ya bukan hanya yang jihad, tetapi definisi jihad itu juga berkembang, bukan hanya jihad peperangan, tetapi juga jihad fisabilillah. Ya, apa namanya, dokter itu juga berjihad di era pandemi ini, semua nakes, semua relawan, bahkan pasien pun berjihad melawan penyakitnya, itu juga merupakan jihad. Maka yang begitu boleh didanai dari uang-uangnya kaum muslimin, maka itu boleh didanai ya dari duit apa namanya kumpulan uang zakat. Ini juga ya sesuai dengan qawaid fiqhiyah ya yang mengatakan la darar wala diraran, atau ad-dararu yuzal, bahwasanya ya kemudaratan itu harus dihilangkan, kemudaratan itu harus ya dihindarkan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya utamanya adalah kalau kita melakukan sesuatu adalah apabila ada suatu kebaikan, dan yang satu lagi ada menghindari keburukan, maka yang harus kita utamakan, yang harus kita dahulukan, yang harus kita awali, yang harus kita menangkan adalah darul mafasid, yaitu menghindari ya mafsadat, menghindari kemudaratan, menghindari kejelekan. Maka dari itu yang lebih penting di era sekarang ini ketimbang membangun masjid dan lain sebagainya, ya apalagi peralatan, apalagi jihad, maka jihad yang utama di era pandemi ini adalah melawan virus itu sendiri. Di antaranya adalah para dokter, nakes, ya dan relawan dan lain sebagainya. Maka itu boleh ditasarufkan untuk mereka, boleh uang zakat ditasarufkan untuk membeli disinfektan, hand sanitizer, masker, dan APD. Ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2020 yang mengatakan boleh ya kita membeli atau memanfaatkan zakat di era pandemi ini untuk hal-hal yang demikian. Maka kalau ada orang kaya sekarang ingin ya menginfakkan atau ingin apa namanya berjihad fisabilillah, maka fisabilillahnya kita tasarufkan kepada fisabilillah, dalam hal ini dokter ya, relawan dan lain sebagainya. Maka uangnya boleh ya. Karena konteksnya sekarang kita perangnya itu melawan virus, bukan lagi melawan orang dan lain sebagainya, bukan lagi jihad ya di dalam arti perang, bukan lagi jihad di dalam arti apa namanya melawan siapa, melawan dan lain sebagainya, bukan. Musuh kita yang nyata adalah sekarang pandemi, kita bersatu melawan virus ini bersama-sama. Oleh karena itu wajahidu bi amwalikum ya. Yang disebutkan bi amwalikum adalah hartanya bisa kita jihad ya, dimanfaatkan sedekah itu untuk pemanfaatan hal-hal yang berkaitan dengan pandemi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ya di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan qauluhu min iblis sadaqah ya qad hamalahu ba'duhum ala zahirihi fahaka al-qadhi Iyad an ba'dil ulama jawazu sarfi zakat fi masalihil amah wastadalla bihadzal hadis, ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memanfaatkan unta yang dizakatkan untuk keperluan umat muslim ya, untuk keperluan jihad dan lain sebagainya. Dan kemudian ya Imam Qadhi Iyad ini ya mengambil istidlal, mengambil dalil dari hari ini sebagai apa? Bahwasanya boleh jawazu sarfi zakah, bolehnya ya memanfaatkan zakat, tasarruf zakat fi masarihil amah untuk kepentingan umat Islam secara umum. Wastadalla bihadzal hadis wa ghairihi, dan boleh juga hal ini, hadis ini ditunjukkan ya istidlal untuk hal-hal umum yang lainnya. Jadi pada dasarnya selama itu kepentingan untuk orang muslim, ya selama itu kepentingannya untuk orang-orang umum banyak ya, fisabilillah itu termasuk hal-hal yang boleh digunakan
yang boleh didanai dari uang zakat. Oleh karena itu zakat di era pandemi ini berkembang kebutuhannya, bukan hanya lagi ya untuk membangun jembatan, bukan hanya lagi untuk membangun sekolah dan lain sebagainya. Ya mungkin ada sekolah yang rusak. Ya di zaman pandemi ini ada yang sekolah yang rusak, tetapi yang tadinya anggaran buat sekolah atau misalnya buat pondok pesantren misalnya, kan ada anggaran misalnya ya anggaran zakat untuk sekian. Ya, tetapi berhubung sekolah itu sekarang online dan lain sebagainya, maka boleh ditasarufkan kepada yang lain. Untuk yang tadinya untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, boleh ditasarufkan untuk yang lain ya. Itu merupakan boleh ya. Jadi tidak wajib, halnya hukumnya boleh ditasarufkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti sore ya setelah maghrib tetap ada kajian seperti biasanya, yaitu jam 6.30 sampai dengan jam 7 setelah maghrib, yang akan dibawakan oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Hari Cahaya Setiawan. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.